Pemirsa, sekarang saya sedang berada di Convention Center UIN Alauddin Makassar dalam rangka acara Milad Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang ke-50 tahun. Acara ini diselenggarakan oleh panitia pelaksana dari pihak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dan akan berlangsung mulai dari pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Milad Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang ke-50 tahun dengan tema Saling Bersinergi, Saling Menguatkan. Acara ini dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah satu mahasiswi jurusan jurnalistik. Dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia, sambutan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Firdaus Muhammad MAG, serta Wakil Dekan 3 Dr. Irwanti Said MPD, sekaligus meresmikan lembaga seni mahasiswa yaitu Serenada. Acara ini juga dihadiri oleh para mantan dekan yang turut meramaikan pemotongan tumpeng 50 tahun Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang didampingi oleh Wakil Dekan 1 dan 3. Bukan hanya itu, para mantan dekan juga diberikan seserahan berupa cenderamata dan buku 50 tahun Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang diluncurkan pada saat itu juga. Wassalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin Wassalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Baik, sekarang di samping saya sudah ada Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi yaitu Ibunda Dr. Irwanti Said MPD. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik sayang. Bunda, di acara Milad kali ini yaitu ke-50 tahun Fakultas Dakwah dan Komunikasi dilaunchingkan juga yaitu lembaga seni mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi yaitu Serenada. Apa sih motivasinya dalam melaunchingkan seni ini? Ya, motivasinya jelas supaya pertama ada produk lain kita ciptakan dan ini memang adalah kebutuhan mahasiswa. Mereka butuh wadah, mereka butuh tempat untuk eksplor bakat dan minatnya. Dan saya di bidang kemahasiswaan akan berdosa jika tidak tidak merespon hal tersebut dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada. Itu motivasinya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bunda. Terima kasih. Baik. Demikianlah tadi informasi mengenai Milad Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang ke-50 tahun serta peluncuran buku 50 tahun Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan launching lembaga seni mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi yaitu Serenada. Saya Sitiara dan segenap kru secara Alauddin TV melaporkan. Baik, di samping saya sudah ada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yakni Bapak Dr. Firdaus Muhammad MAG. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, di acara Milad Fakultas Dakwah dan yang ke-50 tahun ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku 50 tahun Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, buku ini menceritakan tentang apa saja, Pak? Ya, buku ini menjadi penting karena menjadi penjahit perangkai sejarah 50 tahun Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sehingga harus dibukukan. Bahkan saya sendiri menjadi penulis yang kemudian punya tim untuk melengkapi berbagai aspek yang menjadi dokumentasi untuk pengembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi ke depan. 50 tahun itu momentum. Ya, karena ini momentum, maka kita gunakan untuk mengurai sejarah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ternyata Fakultas Dakwah itu sangat unik dibanding fakultas lain. Pertama, Fakultas Dakwah didirikan di Bulukumba. Proses berdirinya itu sangat penuh perjuangan. Lalu kemudian dari Bulukumba pindah di Makassar. Dari Makassar bagaimana dia beradaptasi dengan fakultas lain. Lalu kemudian Fakultas Dakwah ke Samata. Itu penuh perjuangan dan saya merupakan dekan yang ke-10. Nah, dari buku ini terungkaplah apa prestasi kerja dari Ibu Samsia Nur, Pak Ansar, lalu kemudian ke Pak Amir Said, dari Pak Amir Said ke Pak Rahman Geteng, dari Pak Rahman Geteng ke Pak Samposeha, dari Pak Samposeha ke Prof. Satu Alang,
Prof. Satualang ke Pak Bustani, Prof. Bustani ke Ibu Muli ke Pak Rasid ke Firdaus. Ternyata dari Ibu Samsiah Nur itu yang memulai perjuangannya, Pak Ansar dan seterusnya, itu saya bicara dengan Ibu Muli, mengatakan bahwa pengalaman menjadi dekan, seluruh yang kita pikirkan itu adalah perbaikan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sehingga saya meyakini setiap kepemimpinan di Fakultas Dakwah yang dipikirkan adalah bagaimana memperbaiki Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini. Karena itu yang saya alami. Kita siang malam berpikir bagaimana fakultas ini baik dari semua unsur. Nah, dan itu yang harus terungkap. Jangan sampai terputus sejarah satu, kepemimpinan yang satu dengan yang lain itu terputus. Harus kita ungkap bahwa masing-masing memiliki prestasi dan prestisenya masing-masing. Nah, dan di 50 tahun ini apa capaian kita? Nah, capaian yang diperoleh hari ini adalah rangkaian dari sejarah panjang 50 tahun itu. Firdaus tidak boleh mengklaim, Pak Rasid dan seterusnya tidak boleh mengklaim bahwa apa yang didapatkan hari ini adalah prestasi pimpinan dengan prode masing-masing. Semua saling terkait. Nah, misalnya sekarang secara akademik. Nah, secara akademik jumlah lulusan berturut-turut Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang terbanyak se-UIN berturut-turut dari wisuda September 2021 kemudian Desember 2021 berturut-turut untuk pertama kalinya Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu melahirkan wisudawan terbanyak mengalahkan fakultas lain. Dan akreditasi juga. Akreditasi kita dapatkan hari ini dari 8 prodi, semua sudah akreditasi, sudah posisi aman. Tidak ada kekhawatiran bahwa jurusan ini nanti bubar. Tidak ada kekhawatiran posisi jurusan itu misalnya dieliminasi karena tidak mampu memperbaiki akreditasinya. Semua sudah bagus. Bahkan ada yang 3 sudah akreditasi A. Nah, kalau kita sudah memperbaiki secara akademik, berikutnya kita akan fokus lagi ke akselerasi guru besar untuk mengurusi kenaikan pangkat para dosen. Yang terakhir, kita harus membuat akademik digital. Untuk apa? Tracer study. Kita harus menjejaki, melacak semua alumni termasuk dunia kerjanya. Kita sudah punya ribuan alumni dari prode awal 50 tahun sampai sekarang, itu pasti jumlah alumni kita sudah cukup banyak, ribuan. Sudah banyak. Baik. Jadi menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya mementingkan pangkat dan jabatan ya Pak, tetapi juga memikirkan bagaimana kita membuat Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini menjadi fakultas yang terdepan, menjadi fakultas yang baik. Nah, dengan dicapainya 50 tahun ini Pak, apa harapan Bapak ke depannya untuk mahasiswa, seluruh mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini? Kepada mahasiswa itu kita sudah membuat sedemikian rupa dari kurikulum bahwa masa perkuliahan itu selesai di semester 6 sehingga 7 itu tinggal menyelesaikan yang PPL, yang KKN, yang skripsi. Bisa selesai 3,5 tahun. Tetapi yang lebih safety itu 8, semester 8. Berarti 4 tahun. Kalau ada mahasiswa masuk semester 9, itu bisa dianalogikan bahwa dia gagal. Pasti ada tahapan yang seharusnya dia sudah capai, tapi waktu itu dia terlewatkan sehingga masuk di semester 9. Lalu kemudian kita harus penguatan pada SKPI. Harus ada surat keterangan pendamping ijazah. Artinya apa? Kita sudah harus menggaransi bahwa mahasiswa yang selesai ini itu ada kompetensi yang dimiliki, ada keterampilan yang secara khusus. Apakah dia jadi fotografer, apakah dia di sinematografi, apakah dia sebagai penyuluh, apakah dia ahli komunikasi dan lain sebagainya, penciri dari jurusannya itu. Nah, harapannya dengan penguatan pada kompetensi mahasiswa, kurikulum kita sudah revisi kurikulum itu untuk updating terhadap kebutuhan dunia kerja, sehingga kita menghadirkan banyak stakeholder. Kurikulum ini tidak relevan lagi, kurikulum ini harus dimasukkan
karena ini sudah menjadi tuntutan. Apalagi sekarang sudah kampus Merdeka Belajar, kita itu harus respon agar apa? Semua tujuannya lahir mahasiswa yang kelak menjadi sarjana yang kompeten, siap bersaing di dunia kerja. Caranya adalah kita memang juga harus kuat pada proses seleksi. Setelah anak kuliah, maka tanggung jawab kita bagaimana anak ini memiliki kompetensi. Sekalipun COVID, tetap kita mengutamakan pada aspek kualitas. Dan alhamdulillah Fakultas Dakwah terus menerus mengukir prestasi, citra baik, dan alhamdulillah di usia 50 tahun kita menjadi bangga sebagai warga Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, demikianlah tadi wawancara saya bersama Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Saya Sitiara dan segenap kru Syiar Aludin TV yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.